Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu kami menerima kekuatan yang baru. Ada sukacita, ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Maka terpancar hari ini Tuhan, kami datang bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang baru, untuk bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk nafas kehidupan, untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bawa ucapan syukur kami, ibadah kami kepada Tuhan. Kami percaya cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami imani firman Tuhan membawa damai sukacita. Firman Tuhan mengadakan tanda mujizat bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari belenggu masalah, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami, bagi kami sepanjang bulan yang baru. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Kami sambut di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa, diberkati Tuhan Yesus. Siapa yang mengucap syukur masuk di minggu yang baru? Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat, kekuatan baru, mujizat baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kembali kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, happy birthday juga boleh. Siapa tahu ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus menyatakan janjinya bagi saudara dan saya, orang-orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya janji Tuhan, janji firman Tuhan digenapi atas hidupnya? Amin. Yuk sama-sama kita lihat janji firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk buka bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-6. Ayat 13 sampai dengan 15. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu di Gereja Nias. Juga jemaat Tuhan di live streaming, selamat beribadah. Saya akan baca 13 dan 14. Nanti ayat 15-nya kita akan membaca bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-6, sekali lagi ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Abraham menanti dengan sabar, maka ia memperoleh apa yang dijanjikan kepada Abraham. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari Ibrani 6 berbicara tentang ketaatan dan iman Abraham. Saya akan berbicara tentang mengapa kita menunggu. Sekali lagi, mengapa kita menunggu? Ya, menunggu atau menanti adalah pekerjaan yang ya sebagian orang bilang membosankan. Sebagian orang bilang ya nggak enak. Sebagian orang bilang ya nggak mau menunggu, nggak mau menanti. Ya maunya cepat, rata-rata manusia pinginnya instan. Tapi kenyataannya saudara Bapak Ibu, yang namanya mie instan sekalipun ada prosesnya. Ya saudara, pernah makan mie instan? Sering Pak Pendeta, tadi pagi Pak baru makan, tadi malam makan juga Pak, double pakai telur lagi. Apalagi kalau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia biasanya makan mie instan pakai nasi saudara. Ya, karena biasanya orang Indonesia itu unik saudara Bapak Ibu. Kalau belum makan nasi ditanya udah makan belum? Belum. Padahal paginya makan bapau, risol, lemper, ya panada, cucur. Ya saudara, ditanya udah makan belum? Belum. Karena belum dapat nasi, belum kena nasi. Kalau udah makan nasi baru bilang udah. Saudara Bapak Ibu, pagi hari ini udah makan pagi?
Oke, santai. Saya udah nebak. Ya, abis ini saudara silakan jajan. Makan ya itu kue-kue yang tadi saya sebut, saudara ya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ya, mengapa kita belajar dari Abraham bahwa iman percaya saudara dan saya ya sebagai orang Kristen ya kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara dan saya walaupun kita bukan orang Ibrani, tapi Alkitab hari ini mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita adalah anak cucu Abraham. Ya saudara, Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub adalah Israel, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Dan saudara dan saya adalah orang-orang pilihannya. Oleh karena kasihnya, oleh karena darahnya. Saudara dan saya dipilih, dipersiapkan untuk menerima janji Tuhan. Yaitu keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Suatu hari kita pesta kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satu dari janji Allah kepada Abraham yaitu janji hidup kekal. Katakan bersama saya, janji hidup kekal. Ya, hidup kekal saudara dan saya tentunya saudara itu sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat diingini oleh setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Tapi itu masih nanti saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya sekarang masih dalam penantian atau masa menunggu. Mengapa kita menunggu? Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita menunggu. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita masuk dalam inti khotbah saya, sama-sama kita belajar apa sih janji Allah kepada Abraham. Ya, sebagai pengetahuan berkat yang baru bagi setiap kita. Yang pertama, janji akan tanah atau tanah perjanjian. Allah menjanjikan bahwa setiap anak-anak Tuhan akan memiliki tempat tinggal yang indah. Iya saudara, tempat tinggal di bumi, yaitu tanah perjanjian atau Yerusalem, tanah Kanaan, di mana tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Ya, bahwa janji itu bukan diberikan hanya kepada bangsa Israel ketika mereka bersama dengan Musa, no, tapi dari zaman Abraham Allah sudah menjanjikan kepada bangsa ini. Yang kedua, janji keturunan yang banyak. Walaupun memang saudara Bapak Ibu, ya dalam kenyataannya faktanya mengatakan Abraham punya anak yang namanya seorang Ishak. Tapi dari Ishak, ya saudara, lahir bangsa yang besar, 12 suku Israel. Ya saudara, yang namanya Yakub. Ya, dan dari mereka saudara Bapak Ibu, sampai hari ini saudara dan saya, kita juga dikatakan anak-anak kerajaan sorga. Amin. Anak-anak Tuhan. Saudara dan saya keturunan, saudara dan saya anak-anak orang-orang yang dipilih. Keturunan kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Iya saudara, yang ketiga saudara Bapak Ibu, janji mengenai bangsa yang besar, berkat bagi segala bangsa. Allah berjanji ya kepada Abraham, melalui Abraham, bahwa bangsa-bangsa akan diberkati. Melalui Abraham, dia akan menjadi yaitu berkat, bahkan jadi perpanjangan tangan kepada setiap suku bangsa. Ya, dan Tuhan genapi satu persatu janjinya. Sampai hari ini, saudara dan saya kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara dan saya kita beribadah kepada Tuhan. Sampai saudara di gereja, kalau saudara ingat di zaman sekolah minggu, saudara pasti ingat ada satu lagu, Bapak Abraham mempunyai banyak. Itu lagu terpanjang di dunia menurut saya saudara. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Habis tangan kanan, tangan kiri. Habis tangan kiri, kaki kanan. Habis kaki kanan, kaki kiri. Puter-puter. Iya kan saudara? ya tinggal tergantung guru sekolah minggunya aja. Kuat berapa lama nyanyinya. Ya, artinya saudara, janji tersebut ya dinyatakan bagi segala bangsa. Yang keempat, janji Allah kepada Abraham. Abraham menjadi bapa segala bangsa. Amin. Itu tadi yang barusan saya katakan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kita anak-anak rohani, anak-anak dengan iman. Ya saudara, sama-sama dengan saya katakan, aku percaya dengan iman. Ya, percaya dengan iman bahwa saudara dan saya, kita juga adalah bagian dari kerajaan sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Allah berjanji kepada Abraham dan kepada bangsa Israel, kepada saudara dan saya juga hari ini. Ya, setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janji perlindungan dan upah. Ada setiap upah bagi setiap jeripaya saudara dan saya dalam mengiring Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan itu kepada Abraham. Tuhan berkati Abraham dengan luar biasa. Ya saudara, Tuhan tuntun, Tuhan sertai Abraham. Dan yang terakhir, janji perjanjian kekal. Seperti yang saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Bahwa Allah berjanji bahwa melalui Abraham ada hidup yang kekal. Amin. Saudara dan saya juga suatu hari
kita hidup kekal bersama dengan keluarga kita. Ya, dan hari ini kita belajar saudara Bapak Ibu, mengapa kita menanti, mengapa Tuhan izinkan saudara dan saya menunggu di dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, karena terkadang sesungguhnya banyak orang Kristen yang belum siap. Ya, banyak dari antara kita yang kita pikir kita siap, ternyata kita belum siap. Ya, kadang kita berpikir saudara Bapak Ibu bahwa Tuhan, ya mana Tuhan, saya udah menunggu lama, saya udah siap. Ya, menurut kita siap, tapi ternyata kita tidak siap atau belum siap. Ya saudara, karena apa saudara? Pikiran manusia berbeda dengan pikiran Allah. Rencana manusia berbeda dengan rencana Allah. Apa yang dilihat manusia, itu bukan yang dilihat Allah. Kadang saudara Bapak Ibu, kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengerti apa rencana Allah. Nanti kita akan lihat sama-sama saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab hari ini mengajar saudara dan saya, kita diingatkan. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Ya saudara, banyak orang Kristen yang tahu ayat ini semua indah pada waktunya. Ya, sama-sama katakan dengan saya, semua indah pada waktunya. Iya, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan motivator kelas dunia dalam menyampaikan motivasinya pakai kata-kata kalimat ini. Orang dunia banyak, luar biasa ya kerennya motivatornya. Padahal motivatornya nyontek dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, dunia mungkin gak ngerti, dunia mungkin gak tahu. Tapi hari ini adalah bukti bahwa firman Tuhan, takut akan Allah adalah awal dari ilmu pengetahuan. Dari segala kecanggihan zaman. Kalau saudara dan saya percaya taat pada Tuhan, saudara dan saya maju, diberkati berhasil. Tuhan beri hikmat, maka karirmu naik, pekerjaanmu berhasil, usahamu berkembang ke kanan ke kiri. Saudara dan saya sehat, umur panjang, tegap sentosa. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ia akan membuat segala sesuatu siap pada waktunya. Kata indah itu artinya siap pada waktunya. Pada waktunya yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Ya, maka saudara, Allah sesungguhnya memberikan kekekalan di hati kita. Tapi seringkali manusia tidak mengerti tentang kekekalan itu. Seringkali manusia pingin instan. Seringkali manusia pingin cepat. Seringkali manusia pingin tidak melalui yaitu proses pembentukan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Memang tidak ada manusia yang mau menunggu lama-lama. Siapa orang yang mau menunggu lama-lama? Ya, nggak ada yang mau saudara Bapak Ibu. Ya, tapi kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ketika manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, sesuai dengan yang tercatat di ayat ini, di Pengkhotbah 3 ayat 11, Allah mengingatkan kita, segala sesuatu pasti akan siap, pasti akan indah pada waktunya nanti. Percayalah saudara dan saya, kita akan menerima yang terbaik. Katakan amin. Siapa yang percaya menerima terbaik dari Tuhan? Amin. Ya, saudara. Walaupun saudara Bapak Ibu kita nggak mengerti sekarang. Di Yohanes 13 dikatakan saudara bahwa apa yang kukerjakan hari ini, Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, engkau tidak mengerti. Apa yang kukerjakan hari ini engkau tidak mengerti, tapi suatu hari kelak engkau akan mengerti. Ya, waktu Yesus lagi membasuh kaki murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, Petrus nanya, Tuhan Yesus, kenapa engkau membasuh kakiku? Ya, sekalian aja Petrus bilang, sekalian aja tanganku dan juga kepalaku dan seluruh tubuhku. Ya, Tuhan Yesus bilang, itu namanya seperti mandi, ya saudara. Bahwa ada maksud Tuhan. Ya saudara, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengajarkan kerendahan hati, ketaatan. Yesus mengajarkan kasih yang kekal. Ada maksud Allah di dalam hidup saudara dan saya. Ada kasih Tuhan yang kekal dalam hidup saudara dan saya. Walaupun hari ini kita tidak mengerti, ya saudara, tapi hari ini Tuhan mau saudara dan saya kita dipersiapkan. Sama seperti visi misi Tiberias, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionari siap ke sorga. Amin. Sebelum kita siap ke sorga, siapa yang siap ke sorga? Katakan haleluya. Amin. Walaupun saya waktu tanya, siapa yang siap ke sorga? Ada yang ragu-ragu angkat tangannya. Saudara dan saya, kalau ada pertanyaan siap ke sorga, saudara dan saya kita harus punya iman, kita siap. Katakan amin. Ya, tentang waktunya, tentang kapan, itu memang bukan bagian kita.
Karena bagian saudara dan saya adalah bersiap-siap. Itu sebabnya saudara, visi misi Tiberias dikatakan mempersiapkan jemaat yang kudus. Gereja ini mempersiapkan saudara dan saya. Dalam hidup kita ada waktu-waktu di mana saudara dan saya kita dipersiapkan. Dalam segala hal, dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam seluruh hidup kita. Ya, dalam hubungan rumah tangga keluarga. Sebelum berumah tangga, sebelum berkeluarga, kita harus bersiap-siap. Ya, contohnya apa? Bersiap-siap finansial contohnya. Bersiap-siap apa? Bersiap-siap secara mental contohnya. Bersiap-siap apa? Bersiap-siap secara psikologi contohnya. Amin. Supaya apa? Supaya ketika saudara masuk dalam rumah tangga keluarga, saudara tidak bingung. Itu sebabnya saya pribadi sebelum saya melayani pemberkatan pernikahan di gereja ini, ya kalau ada pasangan yang mau menikah, saya katakan kepada mereka, syarat saya satu, sebelum nanti menikah, kalian harus ada sesi konseling pribadi pranikah bersama saya dan istri. Iya, sudah. Jadi kami melayani, jadi pemberkatan pernikahan nggak langsung ya diberkati lalu jadi suami istri di hadapan Tuhan, amin, nggak gitu sudah Bapak Ibu. Ya, harus ada sesi konseling pra pernikahan. Ya, sudah. Di ibadah di Tiberias juga ada setiap hari Sabtu siang di gereja Tiberias Center, saudara, harus dipersiapkan. Amin. Sehingga pasangan-pasangan rumah tangga keluarga nggak kaget tiba-tiba masuk rumah tangga keluarga, ya sudah bangun pagi hari, siapa kamu gitu. Yang perempuannya ya, aku suamimu gitu. Kaget gitu kan, pergi kamu. Padahal udah menikah ya kan saudara. Tapi kagetnya lama, berbulan-bulan istrinya nggak sadar-sadar. Siapa kamu? Ya saudara, suaminya contoh ya saudara, tidurnya agak aktif ya. Misalnya ada suara-suara yang muncul di malam hari gitu saudara ya. Lebih daripada suara gempa bumi. Misalnya gitu kan saudara. Waduh ya, istrinya stres ya misalnya. Ya karena apa? Karena tidak ada persiapan sedari awal. Kejujuran ya saudara, ketulusan dia sebelum masuk di dalam fase kehidupan yang baru. Ya saudara, suaminya ya mungkin harus jujur ya, yang ya sebelum nanti kita menikah ya kamu harus tahu bahwa malam aku memang kadang-kadang mengeluarkan suara-suara yang unik ya, yang suaranya lebih daripada gempa bumi alias aku ngorok ya saudara. Ya yang namanya suami istri ya terima apa adanya, amin. Ya itu adalah pilihan saudara, tuntunan Roh Kudus ya kepada saudara dan saya bagaimana kita dipersiapkan, amin. Ya, saya punya satu gambar cycle saudara Bapak Ibu bagaimana saudara dan saya kita dipersiapkan untuk kita menerima janji Tuhan. Ini sifatnya daily, sehari-hari. Karena yang pertama Tuhan membentuk karakter kita lewat proses. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Saudara boleh catat, saudara boleh nanti baca di rumah, foto juga boleh. Kita dibentuk lewat proses. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan membentuk saya lewat proses. Amin. Setiap pembentukan karakter saudara dan saya itu menghasilkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Iya saudara, lewat proses demi proses, lewat penantian demi penantian, bahwa akan ada yaitu satu karakter yang indah di hadapan Tuhan. Ya itu sebabnya percayalah setiap proses, setiap musim yang saudara hadapi dalam hidup kita yang kita alami hari ini, percayalah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan akan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Yang kedua, sehari-hari Tuhan akan mengajar saudara dan saya, kita memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Orang yang bergantung penuh, saudara, Bapak Ibu akan melihat, mengalami yaitu yang namanya keindahan di dalam penantian bersama dengan Tuhan. Ya saudara, pasti akan semakin dekat bersama dengan Tuhan. Layaknya anak-anak bergantung penuh kepada orang tuanya, Tuhan mau saudara dan saya kita bergantung penuh kepada Tuhan saja. Amin. Karena ketika saudara dan saya bergantung penuh pada Tuhan, saudara dan saya kita akan semakin punya iman, kita nggak khawatir, nggak cemas, bahwa kalau kita dekat kepada Bapa kita, apa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan, pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan pelihara untuk saudara dan saya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, berikutnya Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan membersihkan motivasi hati kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Karena motivasi hati itu sangat-sangat menentukan di mana saudara dan saya akan mengalami janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Motivasi hati.
Ya saudara, saya teringat saudara, ada seorang perawan, ada seorang perempuan wanita, ya saudara, yang benar-benar menjaga hatinya. Motivasi hatinya, motivasi di dalam kehidupannya itu tetap tulus benar di hadapan Tuhan. Saya berpikir saudara Bapak Ibu, bahwa mungkin bisa saja harusnya ada wanita-wanita yang lain. Tapi kenapa Allah memilih Maria untuk menjadi ibu dari seorang Yesus Juru Selamat saudara dan saya? Karena saya percaya salah satu alasan kuat Allah memilih Maria, karena Maria suci hatinya. Bukan kata saya, kata Alkitab. Alkitab yang mengatakan bahwa Maria suci hatinya. Maka Roh Kudus, ya saudara, ada di dalam Maria, ada pada ia. Alkitab mencatat engkau mengandung karena Roh Kudus. Bukan karena apa-apa. Ya, karena Maria dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus harus punya dasar hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, hati yang bersih. Ketika hatimu dan hatiku tulus bersih, murni di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan pasti pakai hidupmu. Tuhan pasti nyatakan kasihnya, berkatnya, kemuliaannya, kebaikannya, mujizatnya bagi orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Berikan pujian tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang keempat, sehari-hari Tuhan Yesus akan membawa saudara dan saya, kita dilatih dalam ketaatan kita. Ketaatan bukan perkara yang mudah, tapi saya percaya orang taat pasti selamat. Orang taat pasti lihat berkat. Orang taat pasti ada mujizat. Katakan amin. Di mana saudara dan saya hari ini dalam penantian kita, saya percaya saudara, saya catat di sini, ya, menjadi berkat yang baru. Tuhan lebih tertarik membentuk kita daripada sekedar membawa kita ke tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Saudara ingat seorang Yusuf? Yusuf mengalami pengkhianatan. Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara, Yusuf akhirnya dikucilkan. Tapi itu adalah proses pembentukan di mana Allah akan mengangkat Yusuf. Dia tidak pernah bermimpi, dia tidak pernah mengira bahwa dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Siapa yang tahu Yusuf akan menjadi orang yang hebat? Siapa yang tahu Yusuf akan menjadi orang yang penuh hikmat? Saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dan terjadi seperti apa yang Yusuf impikan. Bahwa ada banyak orang yang akan berkumpul di sekitar dia dan orang-orang itu akan menyembah ia. Bulan dan bintang akan menyembah Yusuf. Dari situ kan saudara, abang-abangnya Yusuf lalu marah kan? Waktu abang-abangnya marah, lalu Yusuf dijual. Waktu Yusuf dijual, ya saudara, disitulah awal pembentukan proses kehidupannya Yusuf. Tapi Yusuf punya hati yang mulia, dia mengampuni dan dia mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun dia sudah dijual oleh mereka, oleh orang-orang itu sendiri. Yusuf mempunyai hikmat dari Roh Kudus. Ketika ada tahun kelimpahan, dia menyimpan semua gandum, semua bahan makanan, 7 tahun kelimpahan disimpan di lumbung. Ketika ada 7 tahun kekeringan, mereka tidak kekurangan satu apapun. Karena Allah menyediakan, Tuhan memberkati. Masa-masa penantian, masa-masa menunggu, percayalah penuh. Sebagaimana Maria, sebagaimana Yusuf diurapi Roh Kudus. Saudara dan saya, kita diurapi Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita ada minyak urapan. Saudara dan saya diurapi. Bergaulah dengan firman Tuhan. Milikilah hati yang bersih tulus di hadapan Tuhan. Saudara dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Mengapa Tuhan izinkan kita menunggu, kita menanti di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan punya rencana yang lebih indah bagi hidup saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Siapa yang percaya rencana Tuhan indah dalam hidupnya? Amin. Seringkali walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita lihat yang namanya, aduh Pak, rencana yang indah apa Pak? Ya banyak Pak, air mata, kesedihan. Banyak Pak yang namanya pergumulan, persoalan. Tapi pegang janji firman Tuhan ini. Sebagai manusia, ya seringkali kita memang tidak paham dan tidak mengerti. Ya saudara, itu wajar, itu normal. Tapi Tuhan mau saudara dan saya, kita pegang janji firman Tuhan ini. Lebih daripada situasi-situasi yang kita hadapi. Yeremia 29 ayat 11. Saya yakin saudara sangat familiar dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Katakan sama-sama, hari depanku, masa depanku penuh harapan, penuh sukacita. Katakan amin.
Hari depan saudara dan saya, kita harus percaya ada di tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang hidup saudara dan saya. Saudara dan saya harus mengimani ini setiap hari. Katakan amin. Kalau saudara dan saya kita berjalan tulus, berjalan lurus di hadapan Tuhan. Saudara dan saya menjunjung tinggi firman Tuhan. Kita terus bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah penuh. Hidup saudara dan saya diatur indah oleh Tuhan. Apapun yang kau perlukan, yang kau butuhkan, masuk bulan yang baru, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pasti kerjakan segala mujizatnya, keajaibannya, pintu-pintu yang baru terbuka bagi saudara dan saya. Setiap hari engkau dan aku dikejar berkat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, Bapak Ibu, ya saudara, jangan cemas, jangan ragu, ya walaupun kita nggak mengerti, tapi percaya aja. Katakan sama-sama dengan saya, percaya aja. Ya, percaya saja engkau dan aku, seisi rumahmu akan diselamatkan. Katakan amin. Berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, hiduplah di dalam pertobatan setiap hari. Mari berjuang saudara dan saya untuk kita hidup menyenangkan Tuhan. Berjuanglah menjadi pelaku firman Tuhan sampai di garis akhir. Amin. Dalam perjuangan saudara dan saya percaya bahwa Tuhan akan punya, ya saudara, rencana-rencana yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Amin. Saudara, waktu saya ngobrol sama gembala sidang yang punya gereja TBRS Indonesia, ya saudara, dan beliau mengatakan bahwa apa? Bahwa mereka sebelumnya dari awalnya tidak pernah bermimpi, tidak pernah memikirkan tentang gereja. Ya saudara, tidak pernah memikirkan cabang-cabang gereja, tidak pernah memikirkan tentang melayani Tuhan menjadi seorang gembala. Bahwa seiring pertobatan beliau, seiring kehidupan beliau yang semakin dekat dengan firman Tuhan, Tuhan nyatakan rencana-rencana yang indah dalam kehidupan beliau. Dan saya percaya semua sudah Tuhan persiapkan kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, siapa yang percaya Tuhan udah siapkan rencana yang indah, rancangan berkat dalam hidupnya. Katakan amin. Yang saudara dan saya kita harus lakukan adalah apa? Sambutlah itu. Iya, saudara. Bagaimana kita menyambutnya? Responi kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan kita sungguh-sungguh menyambut kasihnya Tuhan. Saudara dan saya terima yang kekal ini. Kasih dari Tuhan Yesus. Hiduplah saudara dan saya. Kita dalam kasih firman Tuhan. Dalam pertobatan saudara dan saya. Responi kasih firman Tuhan. Dalam hidup saudara dan saya. Maka saya percaya rencana Tuhan yang indah digenapi atas hidup saudara dan saya. Amin? Ya saudara. Dalam perjalanan iman beliau, gembala sidang saudara dan saya, baik Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan juga mendiang Pendeta Pariaji, beliau tidak pernah bermimpi sama sekali. Sekali lagi saudara Bapak Ibu. Ya, mendiang Pendeta Pariaji, ya pada saat-saat beliau ya sebelum dijumpai Tuhan, ya beliau mengalami penyakit yang sangat-sangat parah. Saudara pasti sudah pernah dengar, saya sudah pernah menyampaikan beberapa kali. Ya, divonis umurnya tinggal 6 bulan karena ada tumor di kepalanya. Dan kalau sakit kepalanya dibentur-bentur ke tembok, siapa orang yang mau? Maaf ya saudara, kalau orang Jakarta bilang jedot-jedotin kepalanya ke tembok, siapa yang mau? Enggak ada yang mau saudara. Tapi ketika sakit itu datang, sangat luar biasa sakitnya, dan beliau tidak mengerti sampai Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi beliau dan berkata, Pariaji, baca Injil Kerajaan Sorga, ikutlah aku. Ya, beliau nggak mengerti. Jangankan baca Injil, Injil itu bagaimana atau apa, beliau nggak tahu. Tapi ketika beliau membuka Injil, mulai mengimani, mulai taat, seperti apa yang Yesus katakan kepada beliau, saudara, apa yang terjadi? Tumornya perlahan-lahan sembuh, sehat sempurna, bebas dari operasi, panjang umur, tegap sentosa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan perintahkan kepada gereja ini untuk mengembalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Agar saudara dan saya hari ini kita di akhir zaman, saudara dan saya apapun yang kita doakan dengan iman. Gembala sidang saudara dan saya Ibu Pendeta Darniati Pariaji berkata, kalau kita diurapi Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus, kita doa dengan iman, kita minta apapun, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Siapa yang percaya masuk bulan baru, doanya dikabulkan Tuhan Yesus. Rajinlah kita bergaul dengan firman Tuhan. Rajinlah kita bergaul dengan darah Tuhan Yesus. Artinya kita terima tubuh darah Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Iya saudara. Di rumah boleh perjamuan Pak Pendeta? Boleh, silakan. Kalau habis di rumah gimana Pak Pendeta? Ambil di gereja. Emang boleh Pak Pendeta? Ah, pura-pura nanya.
Biasanya nggak perlu nanya juga langsung bawa pulang sendiri. Minyak urapan juga, apalagi ya saudara. Sekarang banyak saudara minyak urapan yang begini, banyak juga. Tapi sekarang udah banyak jemaat-jemaat yang udah ngerti lebih banyak saudara. Yang ini, kadang-kadang udah nggak main lagi saudara. Kadang-kadang saudara, aqua botol 600 mili kosong. Ya kosong, datang dengan kosong, pulang membawa dengan pundi-pundinya. Berlimpah-limpah kasih Tuhan. Ya saudara, puji Tuhan. Itu berkat Tuhan. Ya untuk apa? Untuk memelihara iman saudara dan saya. Amin. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, pesan gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Pariaji selalu menyampaikan, mari kita junjung tinggi firman Tuhan. Mari kita percaya firman Tuhan. Jika kita hidup baik, suci pikiran, perkataan, perbuatan, maka sesuai janji Tuhan bagi kita terjadi. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nama kita tercatat di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Karena rancangan berkat, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Walaupun awalnya secara manusia kadang-kadang kita pikir, Pak kayaknya seperti menyedihkan, sepertinya kayaknya persoalan sulit dan lain-lain. Siapa yang tahu sekali lagi saudara, bahwa Yusuf akan diangkat menjadi orang yang luar biasa. Yusuf melalui setiap kesedihan, kalau orang jadi Yusuf mungkin nggak ada yang mau juga saudara Bapak Ibu. Ya, apa yang dilalui musim-musim yang namanya sulit saudara, tidak diakui keluarga, dibuang oleh keluarga, difitnah, dijual, dipenjara, tapi Allah punya rencana yang indah. Amin. Katakan dengan iman bersama-sama dengan saya, angkat tangan kananmu bersama-sama dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Aku bersyukur masuk minggu yang baru, bulan yang baru, rencana Tuhan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan berkat Tuhan akan dinyatakan bagi hidupku di bulan yang baru ini. Amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Kita persiapkan hati kita sebentar, kita akan terima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 27 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah pertolongannya, nantikanlah keselamatan daripadanya, nantikanlah pembelaan daripadanya, nantikanlah kemenangan daripadanya. Katakan amin. Nantikanlah dari Tuhan, bahwa manusia bisa salah, manusia mungkin bisa meleset, tapi Tuhan tidak akan pernah meleset. Katakan amin. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan itu ya sudah sebagai ya satu kelalaian, tapi Tuhan setia. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Amin. Itu sebabnya Tuhan mempersiapkan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ingin kita belajar lebih percaya kepada kasih dan kuasanya. Sama-sama katakan dengan saya, lebih percaya. Yes, lebih percaya artinya lebih mengandalkan Tuhan. Tadi kita baca saudara Bapak Ibu, nantikanlah Tuhan, kuatkan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan di ayatnya yang ke-14. Kalimat di sana nantikanlah Tuhan itu sebenarnya artinya adalah andalkanlah Tuhan. Tuhan mau kita dalam masa penungguan penantian kita bukan hanya diam, tapi ketika kita menantikan Tuhan, kita mengandalkan kasih-Nya, mengandalkan kuasanya. Amin. Kalau kita menunggu ya jawaban doa, kita menunggu sesuatu terjadi, perubahan terjadi atas hidup saudara dan saya, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan kuasanya. Jangan andalkan manusia. Sekali lagi saudara, manusia bisa salah, manusia bisa meleset, tapi andalkanlah Tuhan. Amin. Tuhan yang angkat karirmu, Tuhan yang memberkati usahamu, Tuhan yang akan memuaskan hasratmu, Tuhan yang akan memulihkan keluargamu, Tuhan akan mengembalikan sukacitamu, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang rekan-rekan worship team boleh mohon bersama-sama bergabung di depan. Kata menantikan Tuhan di sana saudara. Ya, kenapa saya katakan tadi mengandalkan Tuhan? Di dalam terjemahan yang berbeda dikatakan rely on the Lord, be strong and confident. Rely on the Lord. Rely on the Lord. Rely itu artinya bersandar, mengandalkan. Allah Tuhan, caranya Tuhan, bukan cara manusia.
Seringkali kita tergoda dengan cara kita sendiri, cara manusia. Dalam masa-masa penantian, dalam masa-masa kita menunggu, seringkali kita tergoda pakai cara kita, cara manusia, cara-cara ya dunia ini, saudara Bapak Ibu. Percayalah, percayalah. Kalau hari ini engkau mengalami ya persoalan, pergumulan, percayalah, nantikanlah kuasa Tuhan. Nantikanlah pembelaan Tuhan. Nantikanlah kekuatan Tuhan. Nantikanlah kemenangan dari Tuhan. Nantikanlah kuasanya bekerja. Mujizatnya nyata. Tidak pernah meleset. Tidak pernah tidak terjadi. Pasti terjadi bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saya catat di sini saudara. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Bahkan saat kita tidak mengerti rencananya. Amin. Dan saat kita nggak ngerti jalannya Tuhan, kita tetap percaya. Karena Tuhan yang pasti akan mengangkat saudara dan saya, menyertai saudara dan saya, membawa kita kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Mari kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, karena kami punya iman, dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tombak tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutu gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga oleh belas kasih-Mu. Setiap hari hidup kami bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, ciptaan yang baru, pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi,
oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami tolak operasi, mata kami sehat, tidak katarak, tidak saraf kejepit oleh darah Yesus, tidak keropos tulang, empedu sehat, pankreas, lambung, bahkan usus kami sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD oleh darah Yesus. Kolesterol normal, gula darah, tekanan normal oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh berkata-kata kepada Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus. Jika ada keperluan rumah tangga, keluarga, mintalah pada Tuhan Yesus. Katakanlah di awal bulan ini bersama dengan setiap saudara-saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah kebaikannya, andalkanlah Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan beri mujizat, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar. Di bulan yang baru, kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat, fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama dengan keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Kami terangkat ke sorga, pesta di sorga, jubah di sorga. Yang ketiga, perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil di dalam Tuhan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Maka pagi ini kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan pujian sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang layak menerima pujian syukur umat kesayangannya. Angkat minyak saudara bersama-sama dengan iman. Saudara di gereja Nia, saudara di live streaming. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus dijaga malaikat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh saudara dan saya, kita sehat sempurna, warga sorga dijaga malaikat. Dalam nama Yesus kami tolak celaka bahaya. Suatu hari tangan kami digandeng Tuhan Yesus, semua terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya dalam berkat kasih sayang Tuhan, diberkati umur panjang, berhasil, sempurna sehat, hikmat marifat daripada Tuhan Yesus dicurahkan, memenuhi hidup saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu hidupku sesuai dengan berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan pulang anak-anakmu ya Tuhan dari gereja Gading Nias ke tempat masing-masing diberkati Tuhan, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat
kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan suami istri, rumah tangga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah. Dalam nama Yesus Tuhan memperluas daerah setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus diangkat semakin naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Di bulan yang baru, dengan iman yang baru, berkat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda diberkati berhasil masa muda mereka, masa depan mereka indah dalam Tuhan, dapat beasiswa dalam dan luar negeri, punya pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang berhasil. Anak-anak kami diberkati sehat, pandai, cerdas, panjang umur, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi Roh Kudus, yang terutama punya roh takut akan Tuhan, hormat orang tua. Dalam nama Yesus berbahagia dan panjang umur di bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah, Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati anak-anaknya, diberkati Pak Boy dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Andre Ferdinand dan keluarga diberkati, Lina dan keluarga diberkati, Bu Deviana dan keluarga diberkati, berkati dalam nama Tuhan Yesus Pak Noli dan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur semua yang melayani worship team diberkati Tuhan, Pak Vander, Alvarado dan rekan-rekan dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Tuhan Yesus juga tim Soundman Operator Media, para asyir dalam berkat kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa, penuh kemuliaan Tuhan. Berkati semua acara program gereja, khususnya baptisan selam di Jakarta 22 Agustus, penuh kemuliaan Tuhan. Akan banyak jiwa dibaptis untuk menjadi warga sorga. Juga baptisan selam di Medan dan semua acara program gereja yang lain diberkati Tuhan. Akhirnya sebagaimana kita datang dengan berkat, kita pulang dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu, diberkatilah setiap kita dalam kehidupan kita. Diangkatnya kita naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, terbang awan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.